Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ukar di kelas MJ 401 di mata kuliah yaitu Perekonomian Indonesia. Saat ini saya ingin membahas tentang UAS, ujian akhir semester, mengenai pengaruh politik terhadap perekonomian Indonesia. Itu judul yang saya ambil dari tugas ujian akhir semester. Di Indonesia, politik dan ekonomi berjalan beriringan ibarat dua roda yang saling mempengaruhi arah laju bangsa. Stabilitas politik bisa mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketidakpastian politik menjadi sumber guncangan yang mengganggu kinerja ekonomi nasional. Artikel ini kita akan mengulas bagaimana kondisi politik dan memberi dampak nyata terhadap perekonomian Indonesia, disertai contoh konkret dan beberapa dekade terakhir. Oke. Yang pertama, stabilitas politik sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi. Ketika kondisi politik stabil dan pemerintah berjalan efektif, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat. Salah satu contohnya adalah pada era Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 ke 2024. Pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur secara besar-besaran seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Langkah ini menarik banyak investor domestik maupun asing karena ada kepastian arah pembangunan. Data dari BKPM menunjukkan peningkatan investasi langsung asing yang cukup konsisten, terutama pada sektor manufaktur dan energi. Pemerintah juga melakukan reformasi perizinan usaha sistem OSS atau Online Single Submission yang menunjukkan bahwa stabilitas politik mendukung efisiensi birokrasi dan iklim usaha yang sehat. Lalu yang kedua, ketidakstabilan politik dan dampak negatif terhadap ekonomi. Adapun konflik politik terutama saat menjelang pemilu atau dalam masa transisi kekuasaan biasanya menimbulkan ketidakpastian pasar. Beberapa contohnya adalah pemilu tahun 2019 dan gejolak pasca pemilu. Ketika terjadi ketegangan politik antara kubu calon presiden dan terjadi demonstrasi besar-besaran di Jakarta yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan kekhawatiran pasar. Akibatnya nilai tukar rupiah sempat melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan investor menahan ekspansi mereka karena menunggu kepastian hasil politik. Lalu krisis politik pada tahun 1998 atau reformasi. Kerusuhan politik dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru menyebabkan arus modal keluar besar-besaran atau capital flight. Depresi rupiah hingga lebih dari 10.000 per US dollar, inflasi tinggi dan kehancuran sektor perbankan ini adalah contoh paling dramatis bagaimana krisis politik memicu kehancuran ekonomi dan secara sistematik. Lalu yang ketiga adalah kebijakan populasi yang merugikan ekonomi jangka panjang. Kebijakan populasi biasanya dikeluarkan untuk meraih simpati rakyat namun seringkali tidak berkelanjutan. Contohnya subsidi BBM yang berlebihan pada tahun 2005 sampai dengan 2014. Pemerintah saat itu memberikan subsidi BBM yang sangat besar mencapai lebih dari 200 triliun rupiah per tahun. Meskipun menguntungkan secara politik, kebijakan ini membebani APBN dan menurunkan ruang fiskal dan untuk pembangunan sektor penting seperti kesehatan, pendidikan. Baru pada tahun 2015 subsidi ini mulai dialihkan ke sektor produktif. Penundaan RUU Cipta Kerja pada tahun 2019-2020. Meski dirancang untuk menarik investor dan menciptakan lapangan kerja, RUU ini ditunda dan mendapat penolakan luas akibat komunikasi politik yang kurang baik.
Ketidakpastian regulasi ini menurunkan minat investor jangka pendek dan memunculkan kekhawatiran pasar terhadap resiko sosial politik. Lalu yang keempat adalah politik dan ketimpangan ekonomi daerah. Distribusi anggaran dan pembangunan seringkali dipengaruhi oleh kedekatan politik daerah dengan pusat. Misalnya, proyek strategi nasional atau PSN, beberapa daerah yang secara politik dengan pusat mendapat lebih banyak proyek PSN seperti pembangunan infrastruktur besar di Jawa Tengah, Sumatera Utara atau Sulawesi. Sementara itu, beberapa wilayah timur Indonesia mengeluhkan ketimpangan pembangunan dan lambatnya distribusi anggaran infrastruktur. Kasus korupsi besar seperti korupsi IKTP, korupsi bansos, COVID-19, dan suap dalam proyek infrastruktur menunjukkan bagaimana elit politik menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Dana publik yang bocor ini seharusnya dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, namun justru memperparah ketimpangan ekonomi. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan dasar adalah politik memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk arah dan kualitas perekonomian Indonesia. Sepanjang sejarah dapat dilihat bahwa kestabilan politik dan kepemimpinan yang berorientasi pada pembangunan telah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Konflik politik, ketidakpastian regulasi, serta kebijakan populasi yang tidak didasarkan pada data dan perencanaan jangka panjang telah menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Beberapa faktor poin penting yang dapat ditarik sebagai kesimpulan adalah sebagai berikut. 1. Stabil politik adalah fondasi utama pembangunan ekonomi. Pemerintah yang stabil, kredibel, dan konsisten dalam kebijakan mendorong masuknya investasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kepercayaan pasar. Ini terlihat jelas pada periode pembangunan infrastruktur pada era Presiden Jokowi yang berdampak langsung pada pertumbuhan sektor real. Lalu yang kedua, politik yang tidak stabil menciptakan ketidakpastian ekonomi. Gejolak politik seperti demonstrasi, konflik antar lembaga negara, dan transisi kekuasaan yang tidak mulus bisa melemahkan nilai tukar, mengganggu pasar keuangan, dan membuat pelaku usaha menahan ekspansi. Krisis tahun 1998 contoh ekstrim di mana runtuhnya rezim memicu kehancuran ekonomi nasional. Yang ketiga, kebijakan populasi demi kepentingan politik jangka pendek seringkali merusak fondasi ekonomi. Subsidi BBM yang besar, penundaan reformasi ekonomi menunjukkan bagaimana kepentingan elektoral dapat mengorbankan efisiensi fiskal, menciptakan distorsi pasar, dan menghambat pertumbuhan jangka panjang. Politik juga mempengaruhi distribusi kesejahteraan. Kedekatan politik atau suatu daerah terhadap pusat bisa menentukan alokasi proyek pembangunan. Di sisi lain, korupsi politik menyebabkan kebocoran anggaran yang merugikan masyarakat miskin dan memperparah ketimpangan antar wilayah. Pentingnya reformasi politik yang kelima. Untuk menopang pembangunan ekonomi, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia membutuhkan sistem politik yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat jangka panjang. Ini termasuk perbaikan dalam sistem hukum, penguatan lembaga anti korupsi, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan.
Lalu selanjutnya, dengan demikian, masa depan perekonomian Indonesia sangat berpengaruh pada kualitas politiknya. Jika para pengambil kebijakan mampu menjauhkan diri dari kepentingan sesaat dan berpikir secara strategis serta berorientasi jangka panjang, maka Indonesia berpeluang besar menjadi kekuatan ekonomi baru yang tidak hanya mampu tumbuh, tetapi juga adil dan merata. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa arah dan kekuatan politik sangat menentukan masa depan ekonomi bangsa. Politik yang stabil dan bersih mendorong pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Sebaliknya, politik yang gaduh, koruptif, atau manipulatif hanya akan merusak kepercayaan publik dan memperlambat kemajuan ekonomi. Reformasi politik dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi syarat utama jika Indonesia ingin melangkah menuju negara maju. Ekonomi tidak bisa tumbuh di atas fondasi politik yang rapuh. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.